Pertanyaannya, menurut pendapat Abang, apa sih Bang yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Baik, menurut pendapat saya demokrasi Pancasila kan kata awalnya kan demokrasi. Demokrasi berasal dari artinya suatu kondisi di mana kita warga negara Indonesia itu diberi kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan suatu organisasi, misalnya pemilihan kepala ataupun presiden. Nah, jika dikaitkan dengan Pancasila, demokrasi Pancasila ini berkaitan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang saya ketahui demokrasi berdasarkan Undang-Undang 1945. Saya demokrasi Pancasila itu merupakan sebuah kedaulatan yang memiliki nilai misalnya di sini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Menurut saya yang terjadi di sini kan memang itu pengertian mahasiswa itu sudah ikut demokrasi, misalnya di sini ada aksi dalam misalnya penolakan misalnya BBM itu merupakan sebuah demokrasi menurut saya. Dan memang di sini penerapannya di kampus ini memang sudah ada itu bentuk demokrasi dari mahasiswanya sendiri. Contohnya pada saat itu sudah ada penolakan mengenai BBM dan penolakan dan penolakan dari RKUHP. Memang harus di seorang mahasiswa itu memang harus menerapkan itu. Penerapan demokrasi yang dengan kampus yang secara sederhana adalah contohnya pemilihan BEM, pemilihan DPR dan pemilihan yang dilakukan secara pemilu. Itu merupakan contoh penerapan demokrasi yang ada di kampus kita tercinta ini. Penerapan demokrasi jadi penerapan demokrasi di lingkungan kampus itu sebenarnya sudah terimplementasikan secara miniatur organisasi. Jadi seperti yang kita ketahui, kampus kita ini kan memiliki struktur organisasi mulai dari BEM, DPM hingga awak-awak di bawahnya. Jadi seperti yang kita ketahui, BEM itu memiliki kedudukan tertinggi di lingkungan kampus. Jadi di situ kan terdapat presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa hingga ke menteri-menteri. Dan untuk DPM sendiri kan lebih ke melakukan pengawasan terhadap kinerja BEM. Ini. Saya kaitan korupsi dengan demokrasi Pancasila itu lebih ke sistem implementasinya. Kita ambil contoh saja, misalkan pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk pembangunan jalan tol. Nah, situ pasti terlibat kan berbagai pejabat-pejabat atau pemenang tender dalam mengelola keuangan untuk pembuatan jalan tol. Nah, di situ bisa terjadi saja penyelewengan dana. Kalau menurut saya kan korupsi ini kan merupakan salah satu tindak pidana secara hukum yang merugikan bangsa. Kalau otomatis bangsa berarti rakyatnya itu juga merasa dirugikan kan. Jadi otomatis kaitannya dengan demokrasi itu, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dengan berdasarkan kedaulatan rakyat. Berarti kalau hubungannya korupsi dengan demokrasi Pancasila, otomatis kepercayaan pemerintah atau kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu jadi berkurang kepada pemerintah karena adanya tindakan korupsi. Tidak ada yang menuliskan dalam kemungkinan terjadinya sinkronisasi di dalam menyusun Jadi kalau demokrasi tidak dapat dilaksanakan, apa yang terjadi kan? Jadi jelas ya, ini pun terkait dengan pemerintah juga. Kita jelas di pemerintah berdasarkan bahwa demokrasi perlu terlaksana. Jadi jelas bahwa terdapat kompromi antara masyarakat dan pemerintah itu dapat menerapkan salah satu pihak. Jelas ya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelewatan dalam berdemokrasi
pemerintah telah mengeluarkan undang-undang berupa seperti undang ITE, yang dimana di dalam undang-undang tersebut bahwa memberikan batasan kepada masyarakat untuk tidak semena-mena dalam mengungkapkan apa yang dirasakan ataupun tidak semena-mena dalam berdemokrasi. Batasan dengan membuat undang-undangan yang dapat membatasi tetapi tidak memberatkan masyarakat karena ditakutkan tidak masyarakat akan kesusahan. Masyarakat yang berwenang misalnya polisi, karena kan biasanya demokrasi di kebebasan demokrasi misalnya tindakan anarkis sudah masuk ke kekerasan fisik, harus dipolisi. Apa ciri-ciri negara demokrasi? Salah satu ciri-ciri negara demokrasi diadakan dari secara bebas dan Ciri negara demokrasi adalah adanya lembaga pemerintahan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. negara kita melakukan kesabaran mengambil keputusan dalam musyawarah. Menurut abang, apakah abang hanya untuk ikut-ikutan atau memang untuk menyampaikan aspirasi? Ya tentu tidak, karena selaku mahasiswa itulah tunjangan dari masyarakat, pangkuan dari masyarakat. Dari situlah kita menyampaikan aspirasi dari masyarakat kecil yang berdiri dari menangis. Menurut abang, apakah mahasiswa yang ikut demo hanya ikut-ikutan atau ingin menyampaikan aspirasinya? Menurut saya yang mahasiswa yang berdemo itu hanya gaya. Faktor utama demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, permusyawaratan, dan hingga kebijaksanaan. Ketiganya, dari sila Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hingga kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketiganya ini menunjukkan sebagai cita-cita luhur dari penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Menurut saya keadilan organisasi. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari survei yang telah kami lakukan kepada mahasiswa di Politeknik Negeri Sangkas, yaitu masih ada mahasiswa yang belum memahami materi demokrasi, sehingga ketika kami memberikan pertanyaan, mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Yang kedua, mahasiswa juga menjawab berbagai pendapat. Itu menandakan bahwa mahasiswa tidak takut untuk mengeluarkan pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.